Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang organ reproduksi manusia, bagian kedua, sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita seperti halnya pada reproduksi laki-laki terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah organ bagian luar atau eksternal organ, dan yang kedua adalah organ bagian dalam atau internal organ. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan ya. Fungsinya adalah menghasilkan sel telur, memproduksi sekret, tempat pembuahan atau fertilisasi, perkembangan janin atau kehamilan, dan juga sebagai saluran persalinan. Secara umum, female reproductive system atau reproduksi wanita terdiri dari eksternal dan internal. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah untuk eksternal organ, biasa dikenal sebagai vulva, di mana terdiri dari yang pertama ada mons pubis, yaitu jaringan lemak berkulit. Yang kedua ada labia, baik mayor maupun minor, jadi ada dua lapisan. Labia itu adalah lipatan kulit yang menutupi bagian vagina. Kemudian ada klitoris. Klitoris ini homolog dengan penis pada laki-laki, tetapi tidak memiliki uretra. Vestibula, area yang dikelilingi oleh labia minor, menutupi lubang uretra. Kemudian ada juga bagian orifisium uretra atau jalur keluar urin. Berbeda pada laki-laki, yang mana saluran reproduksi maupun saluran pembuangan urin menjadi satu. Pada wanita itu memiliki dua jalur atau dua saluran yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah internal organ pada sistem reproduksi wanita. Terdiri dari vagina, cervix, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Nah, ini merupakan gambarannya. Jadi ada vagina, kemudian cervix, uterus, tuba fallopi atau oviduct, kemudian di sini ada ovarium. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah vagina. Vagina merupakan tabung fibromuskular dengan panjang 8 hingga 10 cm. Memiliki dinding berlipat-lipat, sifatnya elastis, banyak mengandung epitel pipi, dan berlapis banyak. Fungsinya sebagai organ kopulasi atau hubungan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, kemudian saluran keluar darah saat haid, dan yang ketiga adalah jalan lahir bayi pada saat proses kelahiran. Berikutnya ada cervix atau leher rahim. Cervix terletak di puncak vagina, merupakan bagian bawah uterus yang membuka ke arah vagina. Kita lihat kembali untuk gambarnya. Ini cervix, ya. Bagian uterus yang mengarah ke vagina. Pada bagian cervix inilah kita kenal ada salah satu penyakit yang disebut dengan kanker cervix. Berikutnya ada uterus atau womb, ataupun dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai rahim, berbentuk seperti buah pir terbalik. Ini merupakan bagian terbesar dalam sistem reproduksi wanita. Ukuran panjang 7 cm, lebar 5 cm, diameter 2,3 cm. Fungsinya sebagai tempat perkembangan janin. Di dalam tubuh, posisi uterus dipertahankan oleh jaringan ikat atau ligamen. Salah satunya adalah ligamentum ovarium. Jadi tetap ada jaringan pengikatnya, jaringan ikat yang mempertahankan posisinya. Nah, untuk rahim memiliki beberapa lapisan, ada 3. Yang pertama endometrium, ini merupakan lapisan paling dalam, ya, berwarna putih ini. Kemudian myometrium, lapisan tengah, terdiri dari otot-otot polos. Kemudian ada perimetrium, bagian terluar atau tepi. Kita bahas selanjutnya adalah oviduct atau fallopian tubes atau tuba fallopi. Berjumlah sepasang, memiliki struktur rambut halus atau silia untuk membantu perjalanan sel telur, berfungsi sebagai saluran pembawa sel telur dan tempat fertilisasi, memiliki bagian infundibulum atau ujung terbuka seperti corong dan fimbre.
untuk menangkap sel telur yang dilepaskan. Nah, ovarium atau ovaries ataupun indung telur berjumlah sepasang, terletak di rongga panggul atau pelvis, berbentuk seperti buah kenari, panjang 3 hingga 5 cm, lebar 2 hingga 3 cm, diameter kurang lebih 1 cm. Fungsinya menghasilkan sel telur melalui proses oogenesis, dan yang kedua adalah menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai organ-organ pada sistem reproduksi wanita. Cek pemahaman yuk. Nah, kalian boleh searching dari berbagai sumber terpercaya untuk dua pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah normal jika fertilisasi berkembang di saluran tuba falopi? Mengapa? Yang kedua adalah, apa istilah untuk kejadian di atas? Silakan jawaban kalian bisa kalian kirimkan melalui email saya di mimam3126@gmail.com. Untuk batas akhir pengumpulan 4 April 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Oke, untuk materi tambahan berikutnya adalah hormon. Ini saya jelaskan sekilas saja karena sudah ada beberapa yang sudah kita bahas di sistem hormon. Yang pertama ada estrogen, dihasilkan oleh ovarium dan plasenta, kemudian pengaruhnya pada pertumbuhan organ reproduksi, kelenjar mamae, proses kelahiran. Progesteron, dihasilkan oleh ovarium, corpus luteum, dan plasenta, berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium uterus untuk persiapan implantasi. Beberapa hormon yang lain ada diantaranya adalah LH, luteinizing hormone, FSH, follicle stimulating hormone, GnRH, gonadotropin releasing hormone, HCG, dan hormon-hormon yang lainnya bisa kalian buka kembali pada materi sistem hormon. Demikian untuk penjelasan part 2 sistem reproduksi wanita pada manusia pada wanita. Sekian, terima kasih.